Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi beruntunglah orang yang selalu menjaga sholatnya, telah disampaikan bahwa di antara keberuntungan orang yang selalu menjaga sholatnya, pada hari kiamat nanti sholatnya akan menjadi cahaya, akan menjadi saksi, dan akan menjadi penyelamat dari siksa api neraka. Hal tersebut adalah sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang akan saya bacakan secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu, maka sholatnya akan menjadi cahaya, menjadi saksi, dan akan menjadi penolongnya di yaumil qiyamah nanti. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najata yaumal qiyamah. Tetapi barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka sholatnya tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi saksi, dan tidak akan menjadi penyelamat pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Bahkan pada hari kiamat nanti, orang yang melalaikan sholat atau tidak menjaga sholat yang 5 waktu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang kemarin juga telah disampaikan bahwa di antara keberuntungan orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu adalah mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan di dunia dan akhirat. Anna man hafadha ala sholawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karomatin. Bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa menjaga sholat fardu yang 5 waktu, Allah akan memuliakannya dengan 5 macam kemuliaan. Yarfa'u anhu dhiqal aish, yang pertama akan dihilangkan kesempitan dalam hidupnya. Wa adzabil qabri, yang kedua akan dijauhkan dari siksa kubur. Wa yu'tihi kitabuhu biyaminihi, dan catatan amalnya akan diberikan melalui tangan kanannya atau sisi kanan dirinya. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, dan orang tersebut akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat bagaikan kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan akan masuk surga tanpa hisab. Wa man tahawana biha, tetapi sebaliknya, barang siapa yang melalaikan sholat yang 5 waktu, bahkan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubatan, maka Allah akan memberikan hukuman, ancaman, dan siksaan dengan 15 jenis ancaman. Sittatun fid dunya, 6 siksaan akan diberikan di dunia. Wa thalathun indal maut, 3 diberikan ketika sakaratul maut.
wa thalathun fil qabri, 3 ancaman atau siksaan di alam kubur, wa thalathun inda khurujihi minal qabri, dan yang 3 lagi akan diberikan atau dirasakan ketika dibangkitkan dari kubur. Fa ammal lati fid dunya, dan adapun siksaan yang akan diberikan di dunia, fal ula yungza'ul barakatu min umrihi, yang pertama adalah akan dihilangkan keberkahan dari umurnya. Wathaniyatu yumhi sima'us salihina min wajhi, yang kedua akan dicabut, akan dihilangkan tanda kesolehan dari wajahnya. Wathalitha kullu amalin ya'maluhu la ya'jurahullahu alaihi, dan yang ketiga, setiap amal yang diperbuat oleh dirinya tidak akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila samai, dan yang keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Wal khamisatu laisa lahu hadzun fi du'ais sholihin, yang kelima, tidak ada bagian bagi dirinya dari doanya orang-orang soleh. Wasadisah yakhruju ruhuhu bi ghairi iman, dan yang keenam, siksaan atau ancaman yang akan diberikan di dunia, bahwa ketika meninggal ruhnya tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal lati tusibuhu indal maut fa innahu yamutu dalilan. Adapun ancaman atau siksaan yang akan menimpa dirinya ketika sakaratul maut, bahwa dirinya akan mati dalam keadaan hina. Wathaniyatu yamutu ja'ian, yang kedua meninggalnya dalam kondisi lapar. Wathalitha yamutu atshanan walau sukya biharu dunya ma rawa min atshihi, dan yang ketiga, dia akan meninggal dalam keadaan haus, bahkan sampai air laut diminumkan kepadanya, tetapi hausnya tidak akan hilang saking merasa hausnya ketika sakaratul maut. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun siksaan atau ancaman yang akan menimpanya di alam kuburnya, fal ula yadhiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi abla'uhu, ancaman yang akan diterima di alam kubur, maka kata Allah, kuburannya akan menyempit, sehingga saking sempitnya maka dia akan dihimpit oleh tanah tidak ridho kepada orang yang meninggalkan sholat. Maka saking himpitannya, saking keras himpitannya, sampai tulang rusuknya pun akan rusak dan akan patah pecah. Wathaniyatu yuqadu alaihil qabru naron, di dalam kuburnya akan dinyalakan api yang sangat bergejolak, berkobar-kobar. Yataqallabu alaihil jumaru lailan wa naharon, dan dia akan dipanggang di atas bara api tersebut siang maupun malam. Wathalisatu, dan yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu asyuja'ul aqra, dan di dalam kuburnya akan ditemani oleh seekor ular yang sangat menakutkan. Ular tersebut bernama asyuja'ul aqra, ainahu min narin, matanya terbuat dari api, wa adfaruhu min hadidin, dan kuku-kukunya dari besi. Tulu kullu dhiprin masiratu yaumin, panjang setiap kukunya sejauh perjalanan selama 1 hari. Yukallimul mayyita fayaqulu ana syuja'ul aqra, ular tersebut akan berbicara kepada orang yang melalaikan sholat, yang meninggalkan sholat di dalam kuburnya.
akulah asyuja'ul aqra wa sautuhu mislur ra'dil qasifi, sementara suara ular tersebut bagaikan suara petir yang menggelegar. Amaroni Rabbi an adribaka ala tabi'i sholati subhi ila tulu'i syamsi. Ular tersebut akan mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah karena engkau telah melalaikan sholat subuh sampai datangnya waktu duhur, dan engkau melalaikan waktu duhur sampai datangnya waktu asar, begitu sampai datangnya waktu isya. Fakullama darabahu darbatan yabusu fil ardi sama'ina dhira'an. Maka setiap ular tersebut memukul orang yang melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, maka sekali pukulan orang tersebut akan menancap terhunjam ke dalam dasar bumi sampai 70 hasta. Fala yazalu fir ardi mu'adziban ila yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan senantiasa disiksa selama di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Wa ammal lati tusibuhu inda khurujihi min qabrihi. Dan adapun siksaan atau ancaman yang akan dirasakan oleh orang yang melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat ketika keluar dari kuburnya, fi mauqibil qiyamah, ketika hari kiamat, fasyiddatul hisabi, yang pertama akan merasakan hisaban yang sangat panjang, hisaban yang sangat menyakitkan. Wasuhtur Rabbi, dan akan mendapatkan kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, waduhulun nar, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ancaman atau siksaan bagi orang-orang yang senantiasa melalaikan sholat, senantiasa mengakhir-akhirkan sholat, bahkan sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Dan terutama ancaman ini bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Penjelasan ini saya kutip dalam kitab Al-Kabair halaman 19 dan juga halaman 23 dan 24. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat, menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa kemudian berusaha menjaga, melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.